Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya kedapatan servisan handphone Redmi. Kata yang punyanya tidak kuat ngangkat ke menu atau reset terus. Oke, sebelum video kita lanjut, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Jangan lupa notifikasi loncengnya diaktifkan agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten terbaru seputar elektronik. Oke, videonya kita lanjut. Nah, ini kita hidupkan dulu handphonenya untuk memastikan apakah memang benar handphone ini tidak masuk ke menu ya. Kita pastikan dulu, kita tunggu dulu ya sesaat ya. Ya, ini dia restart ya, restart lagi. Di kata yang punyanya kalau dicolokkan charger dia bisa tampil ya. Coba kita coba dulu ya, apakah memang benar kalau kita colok charger bisa masuk ke menu ya. Kata yang punya sih masuk. Bisa jadi di sini di saya tidak masuk juga ya. Kalau tidak masuk berarti kerusakannya udah cukup parah ya. Nanti kita akan beritahu trik dan caranya ya agar handphone ini bisa kembali normal dan tanpa biaya ya. Oke, ini kita bisa kerjakan sendiri di rumah ya, tanpa harus dibawa ke tukang servis ya, kalau berani bongkarnya ya. Kalau ngikutin video ini pasti bisa ya. Oke, kita coba lakukan pembongkaran dulu ya. Kita buka dulu slot SIM-nya ya. Slot SIM-nya ini posisi masih hidup, nggak masalah ya. Oke, slot SIM kita buka. Kita cari selah yang paling gampang dibuka. Biasanya dekat slot SIM ya. Slot SIM-nya itu ada selah dikit, kita pakai kuku nggak apa-apa ya. Ya, pakai kuku. Kalau kukunya kurang panjang kita menggunakan plat seperti ini ya. Nah, plat ini dikit-dikit ya, jangan dipaksakan. Kita cari sela-selanya, memutar bodinya semuanya ya, pelan-pelan, karena kalau dipaksakan khawatirnya akan pecah LCD-nya ya. Nah, di sini hati-hati juga, di situ mempunyai fleksibel belakang ya untuk layar sentuhnya ya, fingerprint. Fingerprint hati-hati ya, di situ ada kabel yang nempel. Kalau kita paksakan bongkar bisa putus ya. Nah, itu ya, itu fleksibelnya ya. Nah, hati-hati jangan sampai putus ya. Kalau putus ya kita harus beli lagi. Nah, sudah seperti ini kita harus melakukan pembongkaran penutup mesin ya. Nah, ini penutup mesinnya ya, kita lakukan pembongkaran dulu ya. Di sini memang banyak sekali bautnya ya, jadi kita harus melepaskan semua bautnya, jangan sampai ada yang terlewat bautnya. Oke, setelah baut kita lepas, nah ini posisi mesinnya seperti ini ya. Nah, itu fingerprintnya kita lepas dulu, kita pisahkan aja. Sebenarnya ada dua cara ya. Sebelum kita bongkar penutup casing tadi, kita tekan saja nih ya fingerprintnya ya, jadi untuk memudahkan tadi kita pembongkaran ya, jadi tidak miring untuk backdoornya ya. Nah, seperti ini kita lepaskan dulu tadi ya. Ada dua cara, tidak masalah ya, terserah mau cara yang mana ya. Nah, ini posisi seperti ini, posisi masih hidup ya. Kita lepaskan dulu baterainya ya, tapi ingat lepasnya jangan pakai pinset ya, menggunakan tangan saja, karena baterai itu ada tegangannya ya. Khawatirnya kalau menggunakan plat besi itu menyebabkan konslet ya. Oke, ini posisinya fleksibel untuk LCD nya, kita lepas dulu. Lepas juga ya, seperti ini kita lepas. Setelah baterai kita lepas, fleksibel kita lepas. Nah, di sini juga ada fleksibel untuk charger ya, konektor charger yang kita lepas juga ya. Oke ya, setelah kita lepas, nah ini kemungkinan di baterai yang rusak ya. Untuk pastinya kita coba repair dulu baterainya ya, sebelum memvonis bagian lain ya, bagian mesin dan lain-lain itu terakhir aja dulu ya. Ini kita pastikan yang termudah dulu, apakah memang di baterainya atau tidak, dan apakah baterainya harus diganti atau tidak ya. Nah, seperti ini kita coba kita lepaskan dulu. Sebenarnya saya mau coba tidak melepas baterai dari casing ya, kalau bisa ya. Kita coba dulu ya, apakah bisa tanpa melepas baterai dari bodinya ya, karena agak keras ya. Nah, ini saya rasa memang agak susah ya, karena kita membutuhkan PCB di baterainya itu
nanti kita lakukan repair di situ. Nah, mau nggak mau kita harus lakukan pembongkaran baterai ya. Nah, di sini ada semacam double tip ya, bawaan pabrikan ya. Nah, di sini hati-hati pada saat pengangkatan, pelan-pelan seperti ini, karena kalau langsung dicabut dia putus ya. Kalau udah putus di tengah, nah itu susah untuk melepas baterainya ya, karena kita pas tarik ujung warna hitamnya pelan-pelan, posisi atas baterai ya, itu ada dua, pelan-pelan. Nah, kita urut pelan-pelan seperti ini, jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan akan sulit nanti kalau udah putus di tengah ya. Nah, setelah dibuka dua-duanya sangat gampang ya membongkarnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, itu bekas lemnya ya. Oke, nah ini kita fokus di baterai aja ya. Untuk kasus ini kita fokus di baterai. Nah, di sini baterai itu mempunyai PCB ya. Di sini baterai mempunyai PCB kecil seperti ini. Kalau dilihat teman-teman, kalau memang kebetulan membongkar HP-nya, di situ ada rangkaian modul ya. Nah, di situ ada fuse, namanya fuse sikring ya. Di situ sikringnya kita coba lepas dulu ya. Kita coba lepas pakai solder aja, kita kasih fluk biar nggak gosong ya. Kita lepas, nah itu udah lepas ya. Nah, sebelah kanan itu nggak terlihat, nanti saya kasih tahu di pertengahan video ya. Nah, di sini kita lakukan penjamperan ya, penjamperan fuse-nya kita lepas, jumper pakai kabel email ya, kabel yang kecil ya, jangan gede-gede, kabel yang kecil aja. Kecil ini kita lepit dua ya, kita putar-putar lilit agar agak seperti lebih gede dikit ya wattnya ya, jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil mudah putus ya, mudah putus kepanasan ya. Nah, ini kita kasih solder dulu biar lebih gampang nempelin ke PCB nya ya. Dan setelah itu nanti kita potong aja ya, kita potong sesuai kebutuhan aja ya, sesuai kebutuhan, kita membutuhkan berapa panjang ya. Nah, langsung kita jumper ya. Penjamperan itu sesuai fuse, kaki fuse yang kita lepas ya. Jadi ini sebagai alternatif pengganti fuse ya. Sebenarnya fuse itu tidak putus kalau kita cek pakai ampermeter ya, tapi dia setengah putus, atau ya terbilang bisa dibilang sudah lemah ya, atau setengah putus deh biar gampangnya ya. Nah, ini sudah kita lakukan penjamperan, sudah kita rapikan posisinya ya untuk kabelnya. Nah, ini posisi fuse nya tuh terlihat tidak teman-teman ya, kecil sekali ya, kecil sekali. Dia kodenya bisa tulisan O atau F ya di kode fuse nya ya, atau beberapa tipe lain menggunakan kode yang lain juga ya. Oke, nah kita rapikan lagi ya, kita tutup lagi pakai bawaannya ya. Kalau memang tidak melekat, kita tambahin solasi hitam, tidak masalah ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk belakang yang tadi lem yang kita lepas, kita kasih double tip ya, kita kasih double tip di bodinya ya, agar nanti baterainya lebih kuat nempel di bodi ya, jangan sampai lepas ya. Nah, seperti ini. Oke, kita pasangin aja untuk baterainya ya. Kita pasangkan untuk soket baterai dan soket-soket lainnya ya, yang tadi kita lepas, soket konektor charger dan soket LCD ya. Oke, nah setelah kita rasa sudah rapi dan rapat pemasangannya ya, oke, coba kita hidupkan ya, coba kita hidupkan, atau kita pasang dulu kali ya. Gimana nih enaknya, gimana teman-teman, pasang kali? Oke, jangan dulu kali ya, nanti kita lepas dulu aja ya. Nah, oke, langsung kita hidupkan aja mesinnya. Apakah dia bisa tampil ke menu, nggak reset lagi ya. Yang tadi kan sebelum kita repair dia reset terus ya. Setelah kita repair, apakah dia bisa langsung masuk menu? Kalau bisa berarti permasalahannya hanya di fuse baterai ya. Oke, tapi ingat ya, ini hanya dilakukan oleh orang yang profesional atau yang berani ya. Kalau enggak, khawatirnya nanti makin parah ya. Nah, itu tampil ya, tampil ke menu ya. Ini tampilannya gelap ya, screennya ini gelap, ini sebenarnya udah tampil ini ya, udah tampil. Nah, saya minta kodenya dulu yang punya nih, tangannya yang punya handphone ya, ditungguin kan. Nah, oke ya, ditarik. Nah, oke ya, mantap ya. Oke, mantap jiwa personal. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.